Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anik Munfikoh. Di sini saya akan memberikan materi tentang peranan konteks dalam kajian pragmatik. Setelah sebelumnya, kita telah mendapatkan materi tentang apa itu pengertian pragmatik, kemudian objek kajiannya, dan juga ruang lingkupnya. Sekarang kita akan membahas mengenai apa sih peranan konteks dalam kajian pragmatik itu. Konteks dalam kajian pragmatik sendiri berfungsi sebagai pertimbangan untuk mengidentifikasi makna dari sebuah tuturan. Tanpa adanya konteks, suatu tuturan hanya akan dipahami melalui linguistic meaning atau makna literalnya saja. Sedangkan apabila kita melihat suatu tuturan dengan melihat konteksnya juga, maka kita akan memahami apa saja external meaning atau triadis meaning yang ada di dalam tuturan tersebut. Nah, ini adalah salah satu contoh tuturan yang nantinya kita bisa melihat makna dari tuturan tersebut dengan melihat tanpa konteks dan juga dengan melihat dengan konteks. Yang pertama, kita coba lihat dengan tanpa konteks, yaitu tuturannya air di dapur sudah habis. Apabila kita melihat tuturan tersebut tanpa konteks, maka perkataan tersebut bermakna kita menginformasikan kepada orang lain bahwa air di dapur sudah habis. Itu tanpa konteks. Kemudian, apabila kita melihat dengan konteks, misal ada dua konteks dalam tuturan ini. Yang pertama, yaitu tuturan tersebut diucapkan oleh seorang majikan kepada ART-nya. Maka, selain perkataan tersebut selain mengandung makna literal, yaitu untuk menginformasikan bahwa air di dapur sudah habis, tuturan tersebut juga mengandung makna lain bahwa majikan menyuruh ART-nya untuk membeli air karena sudah habis. Kemudian konteks yang kedua, apabila dilihat dari seorang ART yang berbicara kepada majikannya, maka tuturan ini mengandung makna bahwa sang ART ingin meminta uang kepada sang majikan untuk membeli air karena airnya sudah habis. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tentang bagaimana pentingnya konteks di dalam suatu tuturan, kita akan belajar mengenai pembagian konteks. Dalam hal ini, Cutting membagi konteks menjadi 3 bagian. Nah, Cutting membagi 3 konteks tersebut menjadi yang pertama adalah konteks situasional, kemudian yang kedua adalah konteks pengetahuan, dan yang ketiga adalah konteks. Dalam konteks situasional sendiri, yaitu konteks mengenai apa yang diketahui oleh penutur tentang sesuatu yang dilihat di sekelilingnya, yaitu situasi di mana terjadinya suatu tuturan pada sebuah interaksi. Kemudian yang kedua adalah konteks pengetahuan. Konteks ini berhubungan dengan apa yang diketahui oleh mitra tutur dan juga penutur tentang satu sama lain dari mereka dan juga dari sekeliling mereka. Dalam konteks pengetahuan ini dibagi menjadi 2 bagian. Kemudian yang terakhir adalah konteks. Konteks yaitu konteks yang berhubungan dengan isi teks itu sendiri. Nah, pembagian konteks pengetahuan itu tadi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama adalah konteks kultural dan yang kedua adalah konteks interpersonal. Konteks kultural itu berkenaan dengan pengetahuan umum yang dimiliki oleh penutur dan pikirannya. Dan konteks kultural itu biasanya terkait dengan suatu latar belakang budaya. Kemudian konteks interpersonal itu berkaitan dengan pengetahuan spesifik atau bahkan privat yang diketahui oleh mitra tutur tentang penutur ataupun sebaliknya. Setelah kita mengetahui apa itu konteks, kemudian pembagian-pembagiannya, dan juga maksud dari masing-masing konteks tersebut, kita akan belajar untuk mengetahui konteks apa saja di dalam tuturan. Dalam hal ini, saya akan memberikan satu contoh, yaitu, "Ma, aku mau pergi ke rumah Helga, besok sudah acara pernikahannya." Nah, mari kita cari tahu apa saja konteks yang ada di dalam tuturan tersebut dan juga
nanti kita akan menemukan triadis meaning ketika kita sudah menemukan konteks-konteks yang ada di dalam tuturan ini. Nah, konteks-konteks yang ada di dalam tuturan tersebut meliputi yang pertama adalah tuturan tersebut diucapkan oleh seorang anak kepada ibunya, maka penutur tersebut adalah anak dan dengan mitra tutur seorang ibu. Lokasi dari tuturan tersebut bertempat di rumah dengan keadaan ibu yang sedang sibuk. Latar belakang budaya yang dianut dalam tuturan tersebut adalah budaya Jawa dengan konteksnya yaitu besok sudah acara pernikahannya. Kemudian nomor 1 dan nomor 2 yaitu penutur dan juga mitra tutur merupakan konteks interpersonal. Kemudian nomor 3 dan nomor 4 yaitu lokasi dan keadaan merupakan konteks situasi. Kemudian yang nomor 5 yaitu budaya merupakan konteks kultural dan yang terakhir nomor 6 adalah konteks yang berhubungan dengan konteks. Kemudian mari kita memahami satu persatu dari konteks-konteks yang telah disebutkan di slide sebelumnya tadi. Yang pertama adalah konteks situasi. Konteks situasi dalam tuturan tersebut adalah di dalam rumah dengan keadaan ibu yang sedang sibuk. Tanpa konteks situasi ini, tidak akan bisa dipahami makna triadis dari tuturan tersebut. Kemudian, konteks selanjutnya adalah konteks interpersonal. Dalam tuturan tersebut, penutur atau dalam hal ini seorang anak telah mengetahui bahwa mitra tuturnya adalah seorang ibunya sendiri. Begitu pula dengan mitra tutur, yaitu ibunya, telah mengetahui latar belakang dari penuturnya, yaitu anaknya sendiri. Kemudian, konteks yang ketiga adalah konteks kultural. Konteks kultural tersebut adalah budaya Jawa, di mana dalam budaya Jawa terdapat nilai-nilai tertentu di dalam budayanya. Kemudian konteks yang terakhir adalah konteks. Dalam konteks ini terdapat katanya yang merujuk pada Helga, yang mana tanpa adanya teks tersebut, kita tidak akan memahami apa maksudnya dari nya tersebut. Setelah kita mengetahui konteks apa saja yang ada di dalam tuturan dan juga pembagian-pembagiannya beserta apa maksud dari konteks-konteks tersebut, nah kita akan menyimpulkan apa triadis meaning yang ada di dalam tuturan tadi. Nah, dari penjelasan konteks yang telah dijelaskan di slide-slide sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan, makna triadis dari tuturan tersebut adalah seorang anak ingin meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke rumah Helga dengan tujuan membantu mempersiapkan acara pernikahan. Sekian penjelasan materi dari saya. Semoga apa yang telah kita pelajari tadi dapat bermanfaat bagi saya dan juga kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.